pada sore hari ini. Kakak harap kalian sehat-sehat semua ya. Halo Riko, halo Michael, halo Samuel kecil, Samuel besar, halo halo Nael, halo Biden. Halo Mia, hai Tiara, hai Evan, hai Valen, Michael, hai Delano, hai Grace. Halo Melona, halo Matthew, halo Queen. Halo Ichel, halo Ethan, halo Igen, hai Dev. Halo semuanya. Pada sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kakak mau ajak kalian semua memuji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Sore hari ini di mana Engkau mempertemukan kami kembali, biarpun hanya melalui online. Engkau tolong adik-adik yang ada dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau berkati semua kami yang mendengarkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini kakak mengajak kalian semua, kita semua memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan meraihkan pujian hari ini, harinya Tuhan.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik harus mendengar dengan benar-benar, memasukkan dalam hati. Kita akan menaikkan satu pujian. Firman-Mu, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan Tuhan. Berkati juga Tuhan hati adik-adik yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam setiap hati adik-adik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik semua. Ketemu lagi sore ini ya. Sukacita Oma Esther bisa ketemu kalian semua walaupun lewat online ya. Oma Esther ingin menyapa Jennifer yang ada di Cianjur. Halo Jenny, apa kabarnya? Oma Esther juga mau menyapa Wisnu, adik Wisnu yang ada di Ambon. Wah, jauh sekali ya. Halo Wisnu, apa kabarnya? Oma Esther juga ingin menyapa adik Ripka yang ada di Medan. Halo Ripka, senang sekali ya kita bisa ketemu. Satu di Ambon, satu di Bandung, satu di Cianjur. Kita semua bisa ketemu. Hari ini Oma Esther mau cerita tentang seorang panglima. Apa tuh panglima? Panglima tentara yang namanya Naaman. Siapa? Naaman. Ya, dia panglima sebuah tempat yang bernama negeri Aram. Negeri apa? Aram. Panglima
apa adik-adik? Dia itu seperti jenderal ya. Wah, kalau panglima itu biasanya gimana? Gagah. Gagah katanya. Panglima itu tegap, gagah ya. Dia panglima negeri yang namanya apa? Negeri apa? Aram. Negeri Aram. Nah, hari-hari ini kita melihat orang-orang pada kena apa? Kena sakit apa? Corona. Corona. Betul, corona ya, corona. Nah, semuanya takut karena penyakit itu kenapa? Mematikan. Mematikan. Penyakit itu menular dan mematikan. Betul ya. Nah, adik-adik, yang namanya Naaman, panglima negeri Aram ini juga terkena penyakit yang mematikan. Saram, aku takut. Takut katanya. Ya. Nah, adik-adik, penyakit apa ya? Bukan COVID-19, bukan juga corona, bukan. Tapi penyakitnya namanya sakit kusta. Apa itu? Kusta. Sakit kusta. Pada waktu itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Kalau orang sakit kusta, semua orang bilang tidak boleh dekat-dekat seperti sekarang. Kalau ada yang kena COVID, kita tidak boleh dekat-dekat. Ya, kita harus jauh-jauh. Dan kalau ketemu orang itu, orang yang ketemu harus bilang najis. Semua nggak ada yang mau dekat dengan orang itu. Dan yang kena penyakit itu adalah tadi Oma Esther bilang siapa? Naaman. Naaman. Dia seorang panglima yang gagah, tapi dia sakit. Anak-anak sakit. Lalu ya panglima ini sedih sekali. Aduh, saya sakit yang nggak ada obatnya. Saya mungkin akan mati sebentar lagi. Gimana ya? Nah, adik-adik, Naaman, bapak panglima Naaman ini punya seorang di rumahnya yang membantu anak kecil ya. Anak kecil ini dari negeri Israel. Dari mana? Israel. Iya, dia dibawa untuk bekerja di rumahnya panglima ini. Kemudian anak kecil ini dengar bahwa tuannya sakit. Bapak panglima itu sakit. Anak kecil ini itu bilang sama panglima Naaman, bilang, Bapak Naaman, di negeri saya ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Nabi siapa? Elisa. Nabi itu dengan kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Wah, Naaman mendengar itu, nabinya di mana? Di negeri Israel. Saya mau pergi ke sana Tapi anak-anak, waktu mau pergi ke negeri Israel itu, dia tidak bisa sembarang pergi saja. Dia harus ada surat dari raja negeri Aram kepada raja di negeri Israel bahwa raja negeri Aram mengirim pasukannya, mengirim seorang panglima yang bernama Naaman untuk mengunjungi negeri Israel dan ingin sembuh. Lalu raja negeri Arab ini membuat surat perintah kepada raja negeri Israel. Saya mengirimkan seorang panglima bernama Naaman. Orang ini sakit dan minta disembuhkan. Nah, berangkatlah Naaman dengan kereta kuda, dengan pasukannya menuju negeri Israel. Sesampainya di sana, mereka ketemu dengan raja. Diberikanlah surat ini kepada raja Israel. Raja Israel kaget.
Lalu anak-anak Raja Israel ini dengan sedih bilang, saya pasti diserang sama raja negeri Aram. Kalau tidak bisa menyembuhkan, memangnya aku Tuhan, aku bisa menyembuhkan? Gimana ini ya? Bagaimana ya? Wah, raja negeri Israel takut sekali. Tapi anak-anak, ada seorang nabi. Nabi itu namanya Nabi Elisa. Siapa? Elisa. Ya, Nabi Elisa itu kalau sekarang bukan tidak ada nabi, namanya pendeta. Ya, pendeta. Seperti siapa? Opanya Jennifer yang di Cianjur itu. Ya, nah namanya siapa? Elisa. Elisa ini bilang sama raja negeri Israel, jangan takut, suruh katanya Naaman itu pergi ke rumah saya. Lalu dikirimlah Naaman ini ke rumahnya siapa? Elisa. Elisa. Ya, ke rumahnya Nabi Elisa, ke rumahnya hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, kemudian adik-adik ketika sampai di rumahnya Elisa, kemudian Elisa bilang sama pembantunya, bilang sama si Naaman itu, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Lalu keluarlah si pembantunya. Panglima Naaman, kata tuan saya, katanya kamu harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Mandinya begini nih, hop, hop, berapa kali? 7 kali. 7 kali. Suruh menyelam gini, bangkit lagi, gini lagi, 7 Kali. Lalu Naaman bilang gini, aku pikir Nabi Elisa itu akan keluar, aku kan panglima, aku kan hebat, kenapa dia diam aja, kenapa dia cuma suruh pembantunya, lagian kenapa harus mandinya di sungai Yordan, sungai itu kan kotor, nggak mau, aku nggak mau, aku mau pulang lagi aja, aku nggak mau, biar aja aku nggak jadi sembuh. Lalu pasukannya yang lain, panglima itu kan punya pasukan, punya bawahan-bawahan ya, punya orang-orang yang membantu, bilang, Tuan Panglima, kan mandi doang nggak susah, mandi aja, kenapa tidak dicoba mandi Tuan, daripada udah jauh-jauh dari Aram ke Israel, pulang lagi nggak sembuh, coba aja Tuan. Terus Naamannya berpikir gini, iya juga ya, saya mungkin juga saya sembuh, saya mau mandi saya mau nurut Lalu mereka pergi ke sungai apa tadi? Yordan. Sungai Yordan. Lalu Naaman masuk, Panglima Naaman masuk ke dalam sungai Yordan. Terus dia masuk ke dalam air. Belum sembuh. Belum sembuh 2 kali. 3 kali belum sembuh. Tadi suruh berapa kali ya? 7 kali. 4 kali. 5 kali belum juga sembuh. 6 kali. Ketujuh. Akhirnya Alkitab katakan Panglima Naaman Sembuh. kulitnya jadi bagus, kata Alkitab. Jadi seperti bayi, seperti anak-anak semua, kulitnya jadi bagus lagi Naamannya. Wah, Naaman senang sekali. Katanya tidak ada Allah di luar Allahnya orang Israel. Dia hebat, dia bisa menyembuhkan. Aku sudah sembuh, katanya ya. Dan Alkitab hari ini, sebelum Oma Esther lanjutkan, Oma Esther ingin mengajak kalian menghafal 1 ayat Alkitab dari 1 Petrus 2
ayat yang ke-24b. Coba tolong bacakan Kakak Maria. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 bagian B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 kita ulangi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, adik-adik, Naaman tadi Sembuh. karena dia percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa dan oleh bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan itu sekarang sudah turun ke dunia. Namanya Tuhan Yesus, ya Pak? Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Tuhan Yesus mati di salib, ya. Dan siapa yang percaya, Oma Esther bilang apa? Tidak binasa. Semuanya akan apa? Mati. Tapi yang percaya tidak binasa. Panglima ini tadinya apa? Kalau tidak sembuh dia akan apa? Akan binasa, akan mati. Ya, tetapi karena panglima ini percaya, kemudian dia menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus yang datang dari sorga itu, yang disembah oleh bangsa Israel, ya, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang tidak tergantung di atas kayu salib saja kita mendengar, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Sekarang dia ada di mana? Di surga, ya. Tapi kita bilang dia juga diam, rohnya diam dalam hati anak-anak, setiap orang yang percaya. Nah, anak-anak, ya, bukan saja panglima Naaman itu yang akan mati, tapi Alkitab bilang semua orang akan mati. Ya, sebenarnya kita semua punya sakit yang sama seperti panglima Naaman itu. Sakit apa ya Om Esther? Sakit apa? Corona? Bukan. Sakit namanya dosa. Apa? Dosa. Dan dosa hanya bisa sembuh oleh apa? Oleh bilurnya Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab bilang, Oma Esther pernah cerita, ya, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan siapa yang percaya, dia tidak binasa. Dia akan mati, tapi dia punya rumah di sorga. Anak-anak, kita belajar, ya, lewat cerita Naaman ini, panglima Naaman yang Alkitab ceritakan. Alkitab juga mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Naaman, dia juga bisa menyembuhkan kita semua. Ada gak anak-anak yang hari ini sakit? Atau yang mamanya sakit? Atau yang opanya sakit? Atau yang omanya sakit? Datang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya, jadi hari ini kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang hebat. Dia dokter yang sangat hebat. Dia dokter melebihi dokter apapun juga. Kalau anak-anak yang sakit bisa datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Naaman percaya. Hari ini kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang sakit akan menjadi sembuh. Ya, yang sakit dosa. Sakit apa tuh dosa? Saya nggak pernah berdosa. Tapi Alkitab bilang semua orang sudah berdosa. Nah, apa buktinya, ya? Siapa
Siapa di sini yang suka nakal? Hah? Kak Dina suka nakal nggak ya? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kak Maria suka nakal nggak ya? Suka. Suka. Oma Esther juga suka nakal ya. Tapi yang percaya kita bilang apa? Dosanya Disucikan. Datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya habis nakal, saya habis jahilin teman. Dan Alkitab bilang Tuhan Yesus mengampuni. Ya, hari ini anak-anak yang sakit boleh berdoa sama Tuhan Yesus. Anak-anak yang punya mamahnya yang sedang sakit juga bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Yang papanya sakit atau omanya sakit, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, sebab Dia dokter di atas segala Dokter. Nah, kita mau nyanyi, Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama Dia. Waktu sakit Dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Belajar ya, 2, 3. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama Dia. Waktu sakit Dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Anak, ya, siapa saja yang hari ini sakit, Oma Esther ingin berdoa buat kalian. Dimanapun kalian berada, ya, di Ambon, di Medan, di Cianjur, di Bandung, di Cimahi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Dia Tuhan yang maha hadir, Dia dokter yang hebat, Dia bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Ya, hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, semua lipat tangannya, semua tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami punya Tuhan Yesus, dokter kami yang baik, dokter kami yang bisa menyembuhkan. Hari ini kami berdoa, kalau ada anak-anak yang sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan hari ini. Kalau ada orang tua mereka, papa mereka, atau mama, atau oma, atau opa, atau adik, atau siapa saja yang sakit, kalau mereka hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kami, karena Tuhan Yesus sayang kami semua. Berkati setiap anak yang mendengarkan hari ini, dimanapun anak-anak berada, di Cimahi, yang di Bandung, di Cianjur, di Medan, di Ambon, berkati Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, selamat sore. Sampai kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama, apa? Sekolah Minggu Online. Dadah.